Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kita hidup di dunia ini untuk menambah amal-amal kita sebagai bekal dalam kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena mampu kita menunaikan salat subuh secara berjamaah. Di mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi jama'atil isya wa ka'annama nisful lail." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu salat berjamaah Isya, maka seolah-olah dia beribadah setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia beribadah satu malam pun, semalam sedikit. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tabul masajid fashhadu lahu bil iman." Nabi sampaikan, jika engkau melihat laki-laki yang senantiasa pulang pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Fashhadu lahu bil iman. Hadirin jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada tentang hari akhir. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, bersyukur Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kepada di hati-hati kita keyakinan yang sempurna, iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu kita tunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, pada diri setiap orang ada segumpal daging yang sering disebut dengan hati. Hati ini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ulama mentafsirkan, mengibaratkan hati kita ini seperti sebidang tanah atau satu kebun. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jika kebun ini tidak pernah dibersihkan tidak pernah dibabat hadirin Allah Subhanahu wa taala atau tidak pernah disemprot, maka kebun ini pertama-tama hadirin Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh rumput-rumputan. Rumputnya mungkin sebatas pergelangan kaki. Kalau kebun ini dibiarkan terus hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin rumputnya akan bertambah besar sampai sebatas lutut kita. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, jika kebun kita ini dibiarkan terus tidak pernah dibersihkan, mungkin sampai sebatas pinggang kita. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau dibiarkan terus sampai bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan, maka mulailah tumbuh-tumbuhan kecil sebatas setinggi dengan kepala kita. Kalau dibiarkan terus Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hutan kecil, bahkan akan menjadi hutan lebat hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau di kebun kita ini mulai tumbuh rumput-rumputan yang seperti saat tadi sebatas mata kaki kita, sebatas setinggi dengan lutut kita dan setinggi daripada pinggang kita, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah masuk binatang-binatang kecil seperti semut, kalajengking, tikus dan lain-lain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau di kebun kita mulai tumbuh-tumbuhan kecil setinggi kepala kita, bahkan sudah menjadi hutang lebat, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala,
maka mulailah masuk bukan hanya semut, bukan hanya tikus, akan masuklah binatang-binatang yang berbisa bisa membahayakan pemiliknya sendiri, pemilik kebun itu sendiri, bahkan orang lain. Mulailah masuk ular, harimau, monyet, dan burung-burung banyak yang berterbangan, yang indah-indah bulunya seperti burung merak dan lain-lain sebagainya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hati ini tidak pernah dibersihkan, hadirin Allah Subhanahu wa taala, hati ini dibiarkan kotor terus hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah sifat-sifat binatang di dalam hati kita yang terkadang kita tidak sadari. Masuklah sifatnya semut yang senantiasa mengumpulkan makanan hingga mati dan tertimbun makanannya sendiri. Jemaah subhanallah Allah Subhanahu wa taala, sifat ini terkadang menggerogoti hati kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala suka mengumpulkan harta lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan mulailah masuk sifat-sifat binatang di hati kita yang terkadang kita tidak sadari. Masuklah sifat tikus yang sifatnya suka menggerogoti, sifatnya ular, melilit, mau berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lain ditindas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana kita bisa aman. Masuklah sifat-sifatnya monyet yang biasa merebut hak orang lain dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Masuklah sifat-sifat burung merak yang sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala memamerkan bulunya yang indah. Ada sifat-sifat sombong dalam hati kita yang terkadang kita tidak sadari. Dimaksud Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita ini perlu dibersihkan dari sifat-sifat yang seperti tadi. Dimaksud Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita ini bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Nabi sampaikan hati manusia ini ibaratkan besi. Kalau besi ini tersimpan lama, maka besi ini bisa berkarat. Maka untuk mensucikan hati kita ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingat mati, Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bukan nabi di dalam Al-Quran, dia adalah manusia biasa, Luqmanul Hakim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala cerita tentang bagaimana nasihat-nasihatnya Luqmanul Hakim. Padahal dia bukan seorang nabi, dia orang biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan sehingga dia angkat dalam Al-Quran satu surah yang namanya surah Luqman. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa kelebihannya Luqmanul Hakim? Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, wahai anakku, sering-seringlah mengantar jenazah, sering-seringlah kau menghadiri yang ada di mana ada kematian, karena sesungguhnya jika kita sering menghadiri yang ada kematian atau mengantar jenazah ke kuburan, menjadikan hati kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hindarilah jangan terlalu banyak menghadiri pesta, karena bisa hati kita ini menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subhanallah Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, wahai anakku, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita perbuat. Maka anaknya katakan, wahai ayahku, bagaimana saya bisa memasukkan dua sifat dalam hati saya, padahal hati saya hanya satu, mengharap dan takut. Maka dia katakan, itulah sifatnya orang beriman, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
jangan sampai dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sungguh dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini kita senantiasa mesti dibersihkan. Jemaah sungguh dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita duduk-duduk di pojok-pojok masjid atau di mana saja, kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menzikirkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, maka jemaah sungguh dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita ini akan bertambah. Jemaah sungguh dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kalimat la ilaha illallah kita sampaikan kepada setiap orang yang kita jumpai, maka dengan Allah Subhanahu wa taala iman kita akan meningkat. Dan inilah yang dibuat oleh para nabi, para sahabat radhiyallahu anhu, sehingga iman mereka senantiasa meningkat. Selain dia zikirkan la ilaha illallah, dia juga tawarkan kalimat ini kepada setiap orang sehingga iman mereka meningkat. Jemaah semula Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang kita buat itu mampu mempertahankan iman kita. Tapi kalau kita dakwakan, sampaikan, mengajak orang supaya juga bisa beramal, maka inilah mampu meningkatkan iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita dan menjadikan dakwah sebagai maksud hidup dan tujuan hidup kita untuk meneruskan kerja kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih menggunakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat saya sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari pribadi kami sebagai manusia biasa, yang kurangnya pengorbanan dalam agama. Subhanallah bihamdihi, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.